Bab 2522. Pura-pura bodoh. Ribuan jimat. Melihat jimat di tangan melayang, ekspresi wanita berkeranjang bambu langsung menggelap. Kekuatan jimat itu sangat mengesankan, dan dia tidak berani meremehkannya. Melayang tiba-tiba berkata, "Menara kecil, bawa majikan muda kamu untuk pemulihan." Menara kecil dengan cepat membawa Mileye yang lemah ke menara. Mela yang menatap wanita berkeranjang bambu di kejauhan, tanpa ekspresi, "Aku tidak terlalu ingin menggunakan jimat ini, karena ayahku mengatakan sebelumnya bahwa aku hanya bisa menggunakan benda asing." Omong-omong, dia menggelengkan kepalanya, "Wanita, ayo sini, biarkan aku melihat seberapa jago kamu." Saat suara itu terdengar, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah jimat terbang tiba-tiba. Jelek. Sebuah cahaya emas merobek lapangan. Di kejauhan, wanita berkeranjang bambu meninju dengan wajah tanpa ekspresi. Bang! Sepotong cahaya emas itu langsung hancur dan musnah, tapi detik berikutnya, cahaya emas lain ditembakkan. Wanita berkeranjang bambu sedikit mengernyit, matanya terpejam perlahan, dan sesaat kemudian, tubuhnya menjadi tidak nyata. Tebas. Melihat tubuh wanita berkeranjang bambu menjadi tidak nyata, mata Mela yang di kejauhan langsung menyipit. Detik berikutnya, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cermin kuno muncul di tangannya. Dia merentangkan telapak tangannya, dan cermin kuno itu tiba-tiba terbang ke atas kepalanya, dan kemudian, seberkas cahaya aneh menyelimutinya secara langsung. Bang! Dalam sekejap, tubuh Mela yang menjadi tidak nyata. Dan pada saat ini, wanita berkeranjang bambu di kejauhan tiba-tiba menatap Mela yang menyipitkan matanya sedikit, "Kamu tidak berada di masa lalu." Mela yang berkata dengan lembut, "Kamu tahu cermin apa ini? Ini cermin ajaib ruang waktu. Di bawah cahayanya, di bawah 3 pedang, tidak ada yang bisa memotong masa laluku dan menjelajahi masa depanku." Wanita berkeranjang bambu melirik cermin ajaib ruang waktu di atas kepala Melayang. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba bergegas maju dan meninju Melayang. Yang menyambutnya adalah jimat besar. Mela yang melempar jimat dengan liar, satu demi satu, dan dalam sekejap, galaksi di lapangan mendidih dan terbakar. Di bawah gempuran gila-gilaan tumpukan jimat melayang, wanita berkeranjang bambu terhempas lagi dan lagi. Jimat itu bukan jimat biasa, mereka sangat kuat, tentu saja, yang terpenting adalah jumlahnya yang besar. Sekitar 1/4 jam kemudian, jumlah jimat di tangan Mela yang semakin berkurang, sementara ekspresinya menjadi semakin serius. Walaupun jimat tersebut dapat mengusir wanita berkeranjang bambu, tapi tidak dapat membunuhnya. Tidak lama kemudian, Mela yang pun menghabiskan jimat terakhir, dan jimat ini dengan mudah dihancurkan oleh wanita berkeranjang bambu dari kejauhan. Wanita berkeranjang bambu menatap Mela yang ada lagi. Mela yang menggelengkan kepalanya, tidak ada lagi. Wanita berkeranjang bambu tanpa ekspresi, "Kalau begitu, kamu harus mati." Setelah suara itu terdengar, dia bergegas maju dan meninju Mela yang, dan momentum tinju yang kuat langsung menyelimuti Mela yang. Di kejauhan, Mela yang terlihat tenang. Saat wanita berkeranjang bambu mendatanginya, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah aula kecil muncul di tangannya. Detik berikutnya, cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar dari aula kecil tersebut. Bang! Wanita berkeranjang bambu langsung terpotong oleh cahaya pedang ini dan terbang ribuan kaki jauhnya. Setelah wanita berkeranjang bambu berhenti, dia melihat ke tangan kanannya. Di tangan kanannya ada bekas pedang yang dalam. Melihat luka di tangan kanannya, wanita berkeranjang bambu menyipitkan matanya sedikit.
Dia mengangkat kepalanya dan menatap Mela yang di kejauhan. Pada saat ini, aula kecil di tangan Mela yang tiba-tiba terbang perlahan. Ketika terbang ke udara, aula kecil langsung menjadi aula besar. Di atas pintu masuk aula, ada dua karakter, aula pedang. Aula pedang. Wanita berkeranjang bambu sedikit mengernyit, benda ilahi apa ini? Mela yang tanpa ekspresi, aula pedang. Aula pedang. Wanita berkeranjang bambu menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba berlari ke depan, meninju Mela yang dengan tinjunya, dan cahaya pukulan ini menyilaukan seperti matahari yang terik. Dan saat dia meninju, langit berbintang tak berujung di arena mendidih lagi. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba terbang keluar dari aula pedang di atas kepala Melayang, dan pedang itu menebas dari udara. Jelek. Cahaya kepalan itu terkoyak oleh pedang itu. Kilatan dingin melintas di mata wanita berkeranjang bambu, bukannya mundur, dia meninju pedang yang datang. Bang! Cahaya pedang dan kilatan kepalan tangan tiba-tiba meledak, pedang itu diterbangkan, dan wanita berkeranjang bambu mundur ratusan kaki jauhnya. Setelah wanita berkeranjang bambu berhenti, dia melihat ke tangan kanannya, dan tangan kanannya telah terluka. Melihat pemandangan ini, wanita berkeranjang bambu mengerutkan kening dalam-dalam. Dia melihat ke arah aula pedang di atas kepala Mela yang di kejauhan. Pedang tadi telah kembali ke aula pedang. Mela yang menatap wanita berkeranjang bambu, masih mau bertarung. Wanita berkeranjang bambu melirik Mela yang, benda ilahimu banyak sekali. Mela yang mengangguk, banyak memang. Saat ini, wanita berkeranjang bambu tiba-tiba berkata, itu hanya benda asing. Setelah suara itu terdengar, matanya perlahan tertutup, dan pada saat yang sama, dia mengatupkan kedua tangannya. Di kejauhan, mata Mela yang sedikit menyipit, dia membuat formula dengan kedua tangannya, dan diam-diam melafalkan jurus pedang. Pada saat ini, wanita berkeranjang bambu tiba-tiba membuka matanya, dia melangkah maju, jiwanya tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan detik berikutnya, tubuhnya langsung berubah menjadi banyak bayangan. Tidak hanya itu, jiwanya juga berubah menjadi banyak bayangan. Di kejauhan, Mela yang mencium aura kematian, matanya terbelalak, potong. Saat suara itu terdengar, 10 pedang tiba-tiba terbang keluar dari aula pedang itu. Jelek. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung seperti air terjun, langsung menenggelamkan bayangan tak terhitung dari wanita berkeranjang bambu. Tapi pada detik berikutnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba pecah, dan kemudian 10 pedang terlempar. Pada saat yang sama, sebuah bayangan melintas di depan Melayang, dan pupil Melayang tiba-tiba menyusut. Dia dengan cepat merentangkan tangan kanannya, perisai hitam muncul, tapi begitu perisai hitam muncul, sebuah tangan langsung mencengkeram tenggorokannya. Wanita berkeranjang bambu mencengkeram tenggorokan Melayang dan membantingnya ke depan. Bang! Melayang tubuh fisiknya meledak seketika, hanya menyisakan jiwa. Wanita berkeranjang bambu menatap Melayang yang sudah menjadi tubuh jiwa, apakah ada benda ilahi lagi? Saat dia berbicara, dia perlahan mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Dan pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba muncul di belakangnya, dia segera melepaskan Melayang, lalu berbalik dan menyikut. Bang! Pedang itu dihancurkan. Dan tidak jauh di depannya, berdiri seorang pria. Itu Mileye. Mileye saat ini, tubuh fisik telah pulih dan jiwa telah pulih. Mileye menatap wanita berkeranjang bambu, aku dibangkitkan dengan energi penuh. Suara itu terdengar, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, wanita berkeranjang bambu menangkis dengan lengannya.
Bang! Pedang biru gaib langsung terpental. Tapi detik berikutnya, pedang lain menyerang. Wanita berkeranjang bambu menekan dengan satu jari. Bang! Pedang itu hancur seketika. Saat ini, Mileye sudah berada di samping Melayang. Dia menatap Melayang yang sangat lemah. "Kakak, kamu baik-baik saja?" Melayang menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, hanya hampir mati." Mileye berkata dengan lembut, "Maaf." Melayang menggelengkan kepalanya sedikit. "Adik, jangan ngobrol lagi. Pikirkan cara menghadapi wanita ini." Mileye menoleh dan menatap wanita berkeranjang bambu di kejauhan. Harus diakui bahwa ini master paling menakutkan yang pernah dia temui. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa lawan belum melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Wanita berkeranjang bambu memandangi Mileye, tubuhnya tiba-tiba melayang perlahan, dan dalam sekejap, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, lalu mengalir ke tubuh wanita berkeranjang bambu. Mileye mengerutkan kening, wanita ini akan membuat langkah besar lagi. Wanita berkeranjang bambu memandang Mileye dari kejauhan, perlahan mengepalkan tangan kanannya. Klik. Tiba-tiba, halilintar yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas kepala wanita berkeranjang bambu. Segera setelah halilintar ini muncul dari udara, kekuatan dahsyat turun dari langit. Dan saat ini, Mileye tiba-tiba melebarkan telapak tangannya, pedang biru gaib bergetar hebat, lalu membawanya langsung menghilang di tempat. Orangnya pergi. Melihat adegan tersebut, wanita berkeranjang bambu tertegun, apakah dia kabur? Segera, dia memastikan bahwa Mileye telah melarikan diri. Wajah wanita berkeranjang bambu langsung berubah dingin. Apakah ada orang yang kabur dari pertarungan? Detik berikutnya, wanita berkeranjang bambu langsung mengoyak ruang waktu di hadapannya. Mileye menggunakan pedang biru gaib untuk kembali langsung ke paviliun Xianbao. Melihat Mileye, ekspresi ketua Arlo cabang paviliun Xianbao tiba-tiba menjadi jelek. Dia sudah tahu tentang Mileye dan wanita berkeranjang bambu, dan alasan kenapa dia tidak membantu Mileye adalah karena dia mengenal wanita berkeranjang bambu. Wanita berkeranjang bambu adalah salah satu dari 3 wanita paling cakap di dunia tengah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pura-pura bodoh dan tidak memilih membawa seseorang untuk membantu Mileye. Siapa Mileye? Saat dia melihat ekspresi Arlo, dia tahu apa yang dipikirkan orang lain. Jelas, biarpun dia adalah tamu VVIP Paviliun Xianbao, pihak lain tidak mau melawan wanita berkeranjang bambu untuknya. Mileye tersenyum dan berkata, "Ketua Arlo, aku tidak datang ke sini untuk meminta kamu membantu aku melawan wanita berkeranjang bambu itu, aku hanya ingin kamu menyimpan sesuatu untuk aku." Arlo bertanya cepat, "Apa?" Telapak tangan Mileye terbuka, menara kecil muncul di tangannya. Menara kecil bergetar, "Majikan muda, apa yang kamu lakukan?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Menara kecil, kamu dan kakak terluka parah, kalian membutuhkan penyembuhan, terutama kakak, fisiknya hancur dan jiwanya terluka parah." Menara kecil langsung berkata, "Majikan muda, aku ingin hidup dan mati bersamamu." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Patuhlah." Setelah selesai berbicara, dia langsung meletakkan menara kecil ke tangan Arlo, lalu dia berbalik dan berdiri dengan pedangnya, tapi begitu dia keluar dari paviliun Xianbao, wanita berkeranjang bambu muncul di hadapannya. Di aula, Arlo menatap menara kecil di tangannya dan tetap diam. Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul di belakangnya. Dia memandang Mileye yang menghadap wanita berkeranjang bambu di kejauhan. "Kamu yakin mau membantu?" Arlo terlihat tenang. "Apakah kamu lawan Eka Dao?" "Eka Dao,
persis nama wanita berkeranjang bambu. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Arlo berkata dengan lembut, biarpun Jixuan Dao telah dihancurkan, Eka Dao ini masih ada. Kalau kita bergerak, wanita ini mungkin akan langsung menghancurkan kita. Pria paruh baya itu berkata dengan sungguh-sungguh, dia memiliki token Ling Xuantian. Arlo menggelengkan kepalanya, pura-pura bodoh. Saat dia berbicara, dia ragu-ragu, lagi pula, ketua pavilion sudah lama sekali tidak muncul. Pria paruh baya itu terdiam. Di kejauhan, Mileye menatap wanita berkeranjang bambu di depannya. Dia tidak punya omong kosong, dan langsung membakar tubuh fisiknya. Bang! Aura Mileye tiba-tiba melejit. Tapi, belum berakhir, Mileye mulai membakar garis darah. Bakar garis darah iblis gila. Saat dia memilih untuk membakar garis darah iblis gila, semburan kekerasan dan jiwa pembunuhan dari kedalaman garis darah tiba-tiba menyerbu lautan kesadarannya. Bang! Dalam sekejap, mata Mileye berubah menjadi lautan darah. Benar-benar iblis gila. Kali ini, tidak ada lagi sikap sembrono. Karena kali ini, dia siap mati. Bersambung.